Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, sahabat muslim, rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, dan kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk menunaikan ibadah bulan Ramadan, antara lain puasa dengan segala ibadah lain. Teman-teman yang berbahagia, sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita orang yang beriman untuk berpuasa, sebagaimana sudah dicantumkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana di ayat tersebut hanya dijelaskan satu saja tujuannya orang berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun. Nah, pertanyaannya adalah, ketika di dalam perintah puasa Ramadan hanya satu tujuan, la'allakum tattaqun, agar menjadi insan yang bertakwa. Namun kalau kita perhatikan lebih jauh, amaliyah Ramadan itu kesunahannya sangat luar biasa. Jadi ibadah utamanya adalah berpuasa Ramadan. Ternyata di dalamnya banyak sekali kesunahan yang dianjurkan, antara lain agar bertadarus Al-Quran, bersedekah, qiyamul lail, dan masih banyak lagi. Belum lagi Rasulullah menginformasikan pelipat gandaan pahala selama bulan Ramadan. Nah, hal ini bisa kita maknai, teman-teman sekalian, bahwa makna takwa itu sejatinya kalau kita mau kupas itu maknanya sangat luar biasa. Nah, dalam waktu yang singkat ini saya akan mencoba sedikit belajar bersama apa sih takwa itu. Takwa bisa kita lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang hablum minallah, hubungan kita selaku makhluk kepada Allah, selaku Rabb, selaku Tuhan. Takwa dimaknai sebagai takut, dalam artian adalah takut untuk melanggar ketetapan dan ketentuan atau hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, takwa bisa kita maknai dari hablum minan nas. Jadi jiwa takwa ini semestinya harus bisa tergambarkan di dalam interaksi sosial kita dengan sesama manusia. Jadi puasa ini akan kita dikatakan berhasil berpuasa, atau kita bisa meningkat derajatnya dari iman menjadi takwa, menurut saya bisa dilihat dari dua indikator. Yang pertama, ketika kita semakin senang untuk beribadah, kita semakin senang untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Sholat 5 waktunya kita semakin bagus, kemudian tadarus Al-Qur'annya, pelaksanaan zakatnya, dan lain sebagainya, kita semakin meningkat dari sebelumnya. Berarti insya Allah itu adalah salah satu indikator atau tanda-tanda bahwa takwa kita yang berhubungan langsung dengan Allah, hablum minallah, itu sudah meningkat. Namun demikian, agama Islam sebagaimana Rasulullah diutus itu sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka agama Islam tidak cukup mengatakan umatnya itu menjadi umat yang baik, yang takwa, manakala hanya semata-mata hubungannya dengan Allah baik. Namun Islam mensyaratkan itu harus baik juga hablum minan nas. Jadi kalau dalam bahasa kerennya bisa dikatakan ketakwaan sosial itu menjadi prasyarat seseorang dikatakan meningkat ketakwaannya. Jadi dalam hubungan hablum minan nas ini, ciri-ciri takwa antara lain manusia itu harus menyadari bahwa kita sebagai makhluk sosial yang memiliki kewajiban untuk saling memberi manfaat satu sama yang lain, bahkan tanpa harus memandang satu agama sekalipun. Kita harus bisa menjalin hablum minan nas, memberikan kemanfaatan bagi manusia yang seluas-luasnya.
Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, beliau itu menyuapi seorang kafir Yahudi, di mana kesehariannya si Yahudi ini adalah mencaci maki Rasulullah. Namun Rasul dengan segala kelembutan hatinya, setiap hari beliau menyuapi orang tersebut dengan makanan yang enak, dengan roti yang empuk. Nah, ini sebuah contoh bahwasannya Islam mengajarkan selain kita taat kepada Allah, namun juga harus memberikan peran sosial yang baik. Jadi terakhir akan saya coba simpulkan, puasa tujuannya adalah membentuk insan yang bertakwa. Menurut saya, takwa, seseorang mencapai derajat takwa itu, yang pertama, jika secara vertikal hubungannya kepada Allah semakin bagus, ibadahnya semakin istiqomah, semakin ikhlas. Kemudian yang kedua, hubungan sosialnya semakin bagus, dia semakin baik dengan teman-temannya, semakin banyak jaringan silaturahminya, maka insya Allah itu sebuah tanda bahwa kita memang menuju pada derajat orang-orang yang bertakwa. Demikian, ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Dan akhirnya saya akhiri sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.